Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Noprianti, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah teori prosa fiksi dengan dosen pengampu Bapak Yopi Novanda. Di video ini saya akan menceritakan kembali tentang novel yang berjudul Bulan Kertas, karya Arafat Nur. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2017. Dan buku ini juga memiliki ketebalan 224 halaman. Novel Bulan Kertas ini menceritakan dua orang yang memiliki kepribadian berbeda yang bernama Rafa dan Naya. Rafa ini seorang laki-laki pendiam yang tidak pernah bergaul, yang hampir tersisih dan nyaris tidak memiliki teman. Sampai dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Naya. Rafa ini mengenal Naya pada tahun terakhir ia duduk di kelas 3 SMA, sedangkan Naya kelas 2 SMA. Naya ini adalah seorang siswa yang pindahan dari sekolah lain. Ia pindah karena mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai pimpinan cabang perusahaan makanan siap saji yang ditugaskan sementara waktu di kota kecil ini. Saat di sekolah, saat jam istirahat, Rafa ini mengawasi dari ruang kelas untuk melihat Naya. Saat Naya keluar dari pintu kelas, Naya ini diikuti oleh seorang laki-laki lalu mencegat Naya. Rafa ini seperti tidak senang ketika Naya diikuti dan lalu ngobrol dengan laki-laki lain. Seperti sekarang ini, Rafa jatuh hati kepada Naya. Ia berharap Naya juga lama-kelamaan jatuh hati kepada Rafa. Namun, Rafa belum memulainya. Ada anak laki-laki lain yang sudah mendekati Naya. Anak laki-laki itu bernama Askan. Padahal, Askan ini sudah memiliki pacar. Pacarnya itu yang bernama Aira. Ada beberapa teman sekelas Rafa yang asik bercengkrama di pojok belakang. Mungkin mereka heran dengan tingkah aneh Rafa yang tidak suka berbaur dan membahas masalah yang tidak penting, yang hanya sekedar kesenangan sesaat. Sekarang ini Rafa tidak berminat membaca buku. Rasanya ia ingin bolos sekolah dan pergi jauh-jauh dari temannya dan tidak ingin kembali lagi. Tiba-tiba saja Rafa menjadi orang yang cengeng. Ia menyesali perasaan yang berlebihan ini. Ia jadi malu dan serba salah sendiri. Menyesali perasaan yang selalu tidak beruntung. Ketika Rafa menuju perpustakaan dengan langkah yang tergesa-gesa, ia melihat Naya yang sedang ditemani oleh Askan menikmati jajanan. Rafa melihat Naya dan Askan sangat betul-betul cemburu
iri, dan sakit hati. Malangnya lagi, melupakan gadis itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Seringkali hati tidak mau menerima dan kadang harus menipu diri sendiri. Dan keesokan harinya, Rapa pergi ke sekolah walaupun tidak bersemangat. Ia berusaha mengikuti pelajaran seperti biasanya. Pada saat jam istirahat, Rapa memaksakan diri untuk tidak melihat Naya yang berada di kantin pojok barat. Rapa menikmati jajan di pojok timur, hanya menghilangkan rasa haus dan lapar saja. Dan ternyata Rapa dan Naya pada saat sudah menikmati jajannya, mereka bertemu di kantin itu. Dan ternyata Rapa dan Naya bertemu di kantin. Dan Rapa ini tersipu malu untuk menatap wajah Naya. Dan setelah itu mereka berjalan sampingan untuk menuju kelas mereka masing-masing. Dan sesampainya ia di rumah, Rapa menyandarkan punggungnya di dinding kamarnya dan menolehkan pandangannya keluar jendela yang terbuka lebar. Rapa masih tidak percaya bahwa pada saat di sekolah tadi ia berjalan dengan Naya. Dan ternyata ayahnya Rapa ini seorang guru SD, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa yang gemar memasak. Tidak dapat melakukan hal yang lainnya. Masih kanak-kanak, ia tinggal di kampung pelosok di tempat ayahnya mengajar. Pada keesokan harinya lagi, Rapa dan Naya berjumpa di perpustakaan. Dan Naya juga bertanya kepada Rapa, "Kenapa kau menghindari aku terus-menerus?" Rapa pun saat itu berpikir bahwa dari pertanyaan Naya itu tadi, ia menyimpulkan bahwa Naya telah jatuh cinta kepada Rapa. Selama beberapa menit kemudian, Rapa terus membayangkan Naya dan memikirkan Naya, baik dari gerak-geriknya maupun ucapannya. Setiap sepanjang malam, Rapa terus membayangkan Naya tiada henti-hentinya. Begitu indah dalam hidupnya dapat merasakan sesuatu kenikmatan dari sisi dirinya yang tersembunyi. Dan pada saat ia tidur itu, Rapa bermimpi bahwa Rapa dan Naya ini bertemu di sebuah puncak bukit yang menjulang tinggi dengan dinding tebing yang curam dan terjal. Setelah bangun dari tidurnya itu, Rapa ini dia merasakan bahwa Naya itu masih memegang tangannya saat dia di puncak itu. Dan Rapa pun langsung cepat-cepat pergi ke sumur untuk mandi, berpakaian, dan sarapan. Ia berharap pada saat di sekolah bertemu Naya lagi. Dan tiba di depan lorong rumah Naya, ia memperlambat langkahnya dan memusatkan perhatian
pada setiap orang yang muncul di sana. Memang ada beberapa anak perempuan dan laki-laki berseragam putih abu-abu seperti Rapa, tetapi tidak seorang pun yang perawakannya itu dikenali sebagai sosok Naya. Dengan sekali melihat saja, meskipun dari arah belakang, ia langsung bisa mengenalinya. Dan ternyata si Rapa ini merupakan seorang laki-laki yang rajin membantu ibunya. Setiap pagi ia membantu ibunya mengantarkan jualan kue dititipkan di setiap kedai kopi. Dan juga si Rapa ini rajin pergi ke masjid, mengaji, dan ia pun tidak pernah mengkhianati ibunya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang menceritakan kembali judul novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.